Shalom jemaat PLCC. Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Saya undang jemaat untuk berdiri dan bersaat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mohon Tuhan pimpin kita, tolong kita untuk boleh menikmati hadirat-Nya. Saya undang jemaat untuk berdiri. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang baik. Pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke rumah-Mu Tuhan untuk beribadah, untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami disertai, diberkati, dipelihara oleh Tuhan, dan saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Tolong kami Tuhan, kami mau datang sujud di hadapan-Mu, merendahkan diri kami Tuhan, dan hanya Engkau yang ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Berkati ibadah kami hari ini ya Bapa. Tolong kami Tuhan agar segala pujian yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
masih mau tetap mengucap syukur karena Tuhan baik, Tuhan layak ditinggikan dan diagungkan. Tuhan dengan kedahsyatannya sanggup menuntun kita sampai dengan hari ini. Mari kita nyatakan bahwa Dialah segalanya, Dialah bagiku, Dialah segalanya bagi hidup kita semua. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan Dia.
tundukkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau yakin dan percaya kepada Allah kita. Kita tidak mau khawatir, kita tidak mau takut. Karena Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat kita. Tuhan pasti memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan rencananya, kehendaknya, dan waktunya. Kita mau naikkan pujian ini, Allah yang ku percaya, bahwa di saat kita takut, kita bersandar berharap hanya kepadanya. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan di saat ku lemah, di saat aku lemah, ku bersandar padamu Tuhan, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Di saat aku takut, percaya padamu Tuhan. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan.
kita berdoa. Bapa kami di surga, hanya Engkaulah yang kami percaya dalam hidup kami. Kami manusia biasa dan ingin bersandar kepada Allah kami, sumber segala-galanya bagi kami. Kami ingin belajar dari firman Tuhan. Engkau intervensi melalui hamba-Mu, tapi juga Engkau intervensi ke dalam hati setiap anak-anak-Mu dalam ruangan ini, supaya kami semua dikuatkan oleh Tuhan, kami semua dihiburkan oleh Tuhan, dan kami semua tidak memiliki rasa takut karena Allah ada bersama dengan kami. Bapa, terima kasih, kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya senang sekali menyapa saudara dan saya selalu tanya apa kabar. Semua yang saya sapa tadi mengatakan semua baik, Pak Pendeta, dan saya bersuka cita untuk itu. Nah, hari ini saya coba untuk memberikan khotbah setiap awal bulan, paling tidak 1 bulan sekali. Khotbah yang akan menguatkan kita, menolong kita untuk dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Khotbah yang memberikan penghiburan kepada kita. Nah, 2 bulan ke depan kita akan belajar tentang itu. Apa artinya kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan? Kita percaya bahwa Allah akan pelihara hidup kita. Sekalipun mungkin tidak ada sumber yang dapat kita peroleh untuk hidup. Tapi kita punya Tuhan. Ya, kita punya Tuhan. Nah, hari ini judulnya Tuhan Allah akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan bagi kita. Saya ingat cerita tentang Abraham ketika dia naik ke sebuah gunung bersama dengan Ishak. Lalu mereka tidak bawa domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Ishak bertanya kepada bapaknya, di manakah domba yang akan kita persembahkan itu? Lalu Abraham menjawab, di atas Allah akan menyediakan. Nah, saya pikir ini akan mendorong kita untuk belajar bersama-sama bahwa Allah menyediakan apa yang kita perlukan. Saya tahu saudara punya kebutuhan. Saudara punya kekhawatiran, saudara punya sesuatu yang mungkin ditakuti. Ada sebagian dari kita yang berpikir hari ini saya bisa makan, saya tidak bisa makan besok, saya tidak tahu mau makan apa. Bagi saudara yang kebutuhannya sehari demi sehari. Ya. Hari ini kita jualan, hari ini kita bekerja dan habis untuk hari itu saja. Dan besok tidak tahu makan apa. Tapi kita percaya bahwa Allah menyediakan. Mungkin saudara takut, anak-anak muda takut dengan masa depan. Nanti masa depan saya seperti apa? Karena saya juga pernah muda, saya juga mesti takut begitu. Pernah muda saya juga takut nanti saya besar, apakah saya bisa menikmati hidup saya, bisa memberikan makan kepada anak-anak saya. Kita semua punya rasa takut seperti itu. Tapi kalau kita lihat belajar dari judul ini, Tuhan akan menyediakan. Ingat minggu lalu kita belajar dari Matius pasal berapa? Matius pasal 6. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31, 32. Dia berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir. Pernah khawatir saudara? Pernah. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bahasa gaulnya gini, kayak nggak punya Allah aja loh. Ya, kamu takut. Kayak nggak punya Allah aja. Saudara punya Allah. Takut, khawatir. Kayak nggak punya Tuhan aja kayaknya hidupmu. Nah,
seperti itu saudara, kita merasa secure kalau kita punya stok banyak. Buka kulkas, oh besok masih bisa masak. Kalau kulkas tidak ada stok dan uang tidak ada, kita nggak merasa secure. Nah, kita mulai takut. Lalu mulai muncul kata-kata tadi. Kalau kita khawatir, lu kayak nggak punya Allah aja. Allah akan menyediakan. Nah, berkali-kali saya memberikan ilustrasi kalau saudara bawa anakmu makan di restoran, dia tidak pernah berpikir bagaimana cara bayarnya. Benar kan? Yang bayar siapa? Bapaknya. Nggak pernah berpikir. Jadi nggak perlu takut, kayak nggak punya bapak aja loh. Kira-kira seperti itu. Intinya begini, saudara merasa secure karena ada Allah, atau saudara merasa secure karena saudara punya uang? Intinya kayak gitu aja. Coba pikir-pikirlah. Bisa tidur nggak kalau besok nggak tahu mau beli apa, nggak ada uang tabungan, nggak ada, duit nggak ada, di bank nggak ada, besok mau belanja apa nggak tahu. Bisa tidur nggak malam itu? Saya pernah kan kesaksian. Waktu saya memikirkan untuk jadi hamba Tuhan, saya tinggalkan semua pekerjaan dan saya tidak ada pekerjaan sama sekali. Saya bilang saya harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dompet saya cuma ada 50.000. Di tabungan saya sudah habis. Tuhan buat habis itu semua. Dan saya bilang sama Tuhan, saya mesti jemput anak saya sekolah, saya mesti beli bensin. Dan uang itu saya belikan bensin, saya bilang kepada Tuhan, aku beli bensin Tuhan, tidak tahu malam ini anakku makan apa. Pernah sampai situasi begitu nggak? Pernah nggak? Kita merasa secure kalau duit kita banyak. Tapi kalau duit kita tinggal 50.000, kita nggak merasa secure. Alkitab bicara mengenai pemeliharaan Allah. Kita belajar dari situ. Ya, Allah membawa Yakub dari Kanaan tinggal di Mesir supaya dipelihara oleh Tuhan. Kita amin. Tuhan pelihara keluarga Yakub. Amin. Kita semua tahu itu. Kita semua belajar dari situ bahwa Allah sanggup memelihara hidup kita. Kita belajar bahwa Allah memelihara umatnya di padang gurun. Selama 40 tahun Tuhan kasih makan tanpa menanam, tanpa menabur. Sudah mengatakan amin. Tuhan sanggup menurunkan makanan bagi mereka. Tuhan Yesus menyediakan makanan, 5.000 orang makan. Walaupun tidak ada warung yang buka, tidak ada bakery yang buka, dan sumbernya cuma ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tuhan memberikan anggur bagi pernikahan di Kana ketika diperlukan. Dia menyediakan itu semua. Kita belajar dari cerita itu, tapi selalu saja sulit untuk percaya bahwa Allah menyediakan. Benar nggak? Benar ya. Nah, kita akan belajar dari Elia. Kita buka 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 16. Pasal 17 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan supaya ini jarang sekali untuk didengar ceritanya, tapi supaya saudara memahami cerita ini, khotbahnya, kita akan bacakan. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tetapi sesudah
beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah, pergi ke Sarfat dan yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan baru bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya perempuan itu mendapatkan makanan beberapa waktu lamanya. Saudara, Elia tiba-tiba muncul dalam kisah Raja-Raja pasal 17. Sebelumnya tidak pernah ada nama Elia. Tuhan, biasanya kalau ada seorang nabi berbicara, Tuhan akan memperkenalkan nabi itu terlebih dahulu. Tetapi dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ini, tiba-tiba muncul Elia, dan tanpa diperkenalkan oleh Tuhan, Elia muncul dan mengatakan sesuatu kepada Raja Ahab. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat nama Elia. El itu Allah. A itu Yahweh. Jadi arti nama Elia adalah Yahweh adalah Allahku. Tuhan adalah Allahku. Dan itu menjadi sebuah jaminan bagi dia bahwa Allah yang dia sembah ada bersama-sama dengan dia. Nah, saudara akan coba pikir gini, saudara punya Allah, tadi kita ngomong seperti nggak punya Allah saja. Dan Elia muncul bahwa Yahweh adalah Allahku. Dan dia muncul seperti itu dan di saat keadaan bangsa Israel dalam keadaan kekeringan. Tidak punya sumber makanan. Jadi Tuhan mengatakan akan ada 3,5 tahun kering di Israel sehingga tidak ada sumber makanan. Di tengah kekeringan itu muncul nama Elia dan Allah mengatakan kamu pergi ke sebuah sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, daerah Yordania sekarang ini. Dan dia akan mengatakan aku akan membuat engkau bisa hidup di situ. Bayangkan saudara, kalau Tuhan mengatakan akan ada bahaya kekeringan dan tidak ada makanan, hal yang logis yang dilakukan oleh manusia adalah stok makanan. Coba lihat saudara pengalaman COVID kemarin. Pengalaman di mana ada kerusuhan. Sudah pasti pergi ke supermarket dan mengumpulkan banyak makanan dan stok di rumah. Hal yang logis yang terjadi pada Elia, seharusnya Tuhan, kalau tidak ada makanan, aku berada di sebuah tempat di mana makanan itu ada. Dan disitulah makanan yang paling banyak sampai hidupku bertahan di situ. Selama
makanan itu masih ada. Tapi Tuhan membawa dia ke sebuah sungai kecil, sungai yang bukan seperti sungai Yordan yang besar, sungainya kecil. Dan Tuhan, aku akan pelihara hidupmu di situ dan burung gagak akan aku kirim, engkau akan makan di situ. Logikanya seperti apa? Logikanya seperti apa? Dan Tuhan ingin supaya Elia belajar sesuatu. Karena Elia tidak ada makanan, kamu tidak boleh mengandalkan makanan yang ada di kota. Kamu pergi ke tempat terkecil dan situ tidak ada apa-apa dan kamu harus belajar. Tuhan akan memberikan engkau makan. Disitulah Elia akan belajar bagaimana bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi nggak bisa dia mengatakan bahwa Allah akan pelihara hidupku sementara di rumahnya banyak makanan. Dan Tuhan akan bawa situasi kepada Elia. Oke, sekarang kamu tidak punya apa-apa dan kamu akan belajar. Kamu bergantung kepada siapa? Mengerti maksudnya? Elia akan dibawa untuk belajar terlebih dahulu. Apa artinya kamu bergantung kepada Tuhan? Kamu percaya kepada Tuhan. Kamu percaya bahwa Allah pelihara hidupmu. Mudah bagi kita bahwa Allah pelihara hidup kita sementara kita bisa menikmati apa yang kita inginkan. Saudara bisa kita mengatakan bahwa Allah pelihara hidupku sementara saudara tahu siang ini mau makan apa. Saudara bisa mengatakan Tuhan pelihara hidupku karena saudara sudah tahu anak sekolah saudara sekolahnya terjamin dan bisa dibayar. Saudara bisa mengatakan Allah pelihara hidupku. Sementara saudara tidak punya hutang dan tidak punya apapun yang menjadi tanggungan saudara. Mudah sekali untuk ngomong seperti itu. Tapi bagaimana kalau tidak punya sumber apapun? Bisakah kita mengatakan Allah pelihara hidupku? Saudara mau belajar kayak gitu enggak? Enggak lah Pak Pendeta. Janganlah. Tapi Elia dibawa Tuhan kepada situasi seperti itu. Supaya kamu tahu. Kalau kamu tidak punya apa-apa, kamu masih beriman kepada Tuhan. Itu maksudnya. Ya, kadang-kadang Tuhan biarkan segala sesuatu terjadi. Sehingga segala sumber daya kita tidak ada. Lalu kita bisa harus bersandar satu-satunya yang harapan kita cuma Tuhan saja. Coba saudara pikir. Kekeringan, tidak ada makanan, siapa yang diandalkan? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali Tuhan. Dan sekarang kan tidak ada kelaparan. Bisnis masih jalan Pak Pendeta. Ya stok 1 bulan masih aman. Tapi Tuhan kadang-kadang mengajar kepada kita untuk belajar sesuatu. Saya itu iri dalam tanda kutip. Kok ada orang kasih kesaksian, saya tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan berikan. Tidak pernah terpikir oleh saya ada mujizat seperti itu. Bisa bayangkan ya, mau nggak saudara mengalami, saudara tidak punya apa-apa, tiba-tiba muncul mujizat saudara yang diberi ke sesuatu. Pernah nggak ngalami itu? Nggak pernah Pak, karena saya selalu punya apa-apa. Benar kan? Saya selalu punya apa-apa. Gimana saya mau ngalami? Tapi bukan cuma makanan saudara. Persoalan, kekhawatiran, beban hidup. Di mana saudara merasa ini di luar kemampuan saya. Tapi Tuhan memberikan sesuatu kepada kita dan belajar bersandar kepada. Dibawa situasi kayak gitu. Ingat Gideon. Gideon diminta Tuhan untuk dapat mengusir orang Filistin. Lalu kumpulkanlah rakyat Israel. Setelah dikumpulkan begitu banyak, Tuhan bilang, no, ini kebanyakan. 300 aja. 300 melawan puluhan ribu, bagaimana ceritanya? Tapi Tuhan bilang, supaya kamu tahu siapa yang berperang, engkau atau Tuhan. Jadi Tuhan membawa kita kepada situasi dan kita tidak berdaya supaya kita belajar bersandar kepada Tuhan. Tuhan justru meminta Elia bersembunyi di sebuah sungai yang sepi
di mana dia tidak bisa bersandar kepada stok makanan dan dia hanya bersandar kepada Tuhan. Jadi kalau tidak ada uang sama sekali di kantongmu, percayakah bahwa Tuhan bisa kirim makanan? Kira-kira kayak gitu. Bisa nggak percaya? Percayakah saudara kalau saudara tidak akan kelaparan? Kalau tidak ada makanan. Kalau bisnismu hancur dan saudara tidak tahu harus berbuat apa, percayakah saudara Tuhan ada solusinya? Gini ya, kadang-kadang kita pakai logika kita. Saudara pasti orang pandai, saudara kuliah, saudara belajar segala macam. Segala macam logika bisnis itu saudara sudah punya. Segala macam keahlian. Mungkin kalau saudara mau cari kerja, saya ada orang dalam. Saya bisa mengandalkan dia. Tapi kalau tidak ada apa-apa, Tuhan bawa kepada saudara tidak punya apapun yang bisa saudara lakukan, saudara tidak bisa bergerak, saudara tidak punya kemampuan apapun. Lalu mampukah saudara? Di saat itulah saudara harus belajar. Hanya Tuhan yang bisa saudara andalkan. Harus seperti itu. Nah, Elia berhadapan pada situasi yang tidak punya makanan, lalu dibawa kepada Tuhan, suruh dia tinggal di sebuah sungai Kerit. Dan Tuhan bilang, aku akan kirim burung gagak untuk bawa makanan kepada kamu. Hari ini burung gagak bawa makanan. Roti tahan berapa lama ya? Roti tahan berapa lama? 3 hari? Apakah burung gagak bawa 2 ton roti ke tepi sungai Kerit? Enggak. Hari ini burung gagak bawa makanan kepada Elia dan Elia bisa makan. Mungkin dalam pikiran kita, besok burung gagak datang enggak ya? Tapi dia tahu Tuhan akan kirim. Jadi hari pertama Tuhan kasih dia makan. Burung gagak datang dan bawa makanan. Elia bisa makan. Dan Elia belajar itu, Tuhan kirim. Oke. Mungkin hari pertama itu dia takut. Besok ada nggak ya? Besoknya burung gagak kirim makanan lagi. Oh berarti 2 hari kita sudah belajar bahwa Tuhan sudah kirim makanan. Hari ketiga berikutnya burung gagak datang lagi. Sehingga berhari-hari Elia belajar. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin dia khawatir. Tapi ketika masuk hari ke-10, khawatirnya hilang. Karena Tuhan sudah menyediakan day by day. Hari demi hari Tuhan sediakan. Nah, kekhawatiran kita biasanya kayak gitu. Besok ngapain? Besok bagaimana? Tapi percayakah saudara bahwa Allah menyediakan? Tidak perlu takut akan besok hari. Tuhan akan menyediakan bagi saudara. Lalu kita berangkat ke janda di Sarfat. Jadi Elia sudah belajar kalau begitu sekarang aku percaya Allah menyediakan apa yang aku butuhkan. Aku nggak perlu takut lagi. Sehingga dia kekhawatiran Elia tidak hilang, sudah hilang, tidak ada lagi. Dia tidak khawatir lagi. Sehingga sungai itu menjadi kering. Lalu Allah perintahkan kepada Elia untuk pergi ke seorang janda. Dia taat saja. Dari pengalaman pertama dia sudah tahu Allah pelihara hidupnya. Lalu Tuhan mengatakan kamu pergi ke seorang janda di Sarfat. Pikir saya Tuhan akan kirim saya ke orang kaya. Saya bisa tidur di situ dan dia kasih makan. Ini janda. Begitu dia masuk ke tempat janda, dia lihat. Ya, miskin lagi. Tapi Elia belajar. Hari demi hari Tuhan pelihara hidupnya. Dan dia tidak pernah takut lagi. Lalu ketika dia diperintahkan untuk pergi ke seorang janda di Sarfat, dia tidak pernah khawatir lagi. Bahkan dia bisa mengatakan, buatlah roti buat aku
Dan roti tepung dalam tempayannya tidak akan pernah habis. Dia masih mengatakan demikian. Kenapa dia yakin begitu? Karena Tuhan mengatakan janda itu akan pelihara hidupmu. Dia yakin sekali bahwa aku akan mengirimkan seorang janda. Dia akan pelihara. Lihat, kok dikit bener rotinya, tepungnya. Tapi dia yakin seperti itu. Jadi saudara, kalau saudara Tuhan bawa kepada situasi di mana saudara tidak mampu berbuat apa-apa, lalu Tuhan membuat sebuah keajaiban. Lalu saudara mengalami sesuatu yang tidak enak dan saudara tidak berdaya, saudara merasa semuanya tidak bisa menolong saya, saudara tahu bisa tenang dan tidak perlu khawatir lagi berdasarkan pengalaman yang kemarin. Ngerti? Kalau saudara mengatakan saya tidak khawatir karena saya punya sesuatu. Oh, ntar dulu kata Tuhan. Oke. Kamu mesti belajar sesuatu. Apakah engkau sungguh bergantung kepadaku? Saudara berbahagia kalau saudara berada dalam situasi begitu. Karena begitu saudara dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan pelihara hidupmu, saudara tidak akan pernah takut lagi. Berdasarkan pengalamanku, Tuhan kirim burung gagak. Besok kalau ada lapar lagi, aku tidak pernah takut. Entah burung apa lagi yang dikirimkan Tuhan kepadaku. Amin. Jadi nggak perlu takut, saudara berbahagia kalau saudara berada dalam situasi saudara tidak bisa bergerak. Saudara berada dalam situasi saudara tidak bisa melakukan apapun kecuali bersandar kepada Tuhan. Kita lihat janda ini. Dia diminta oleh Elia untuk buat roti untuk dia. Minum sih oke lah ya, minum banyak. Nih minum. Buatkan roti untuk aku. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu. Elia, Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan ini dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami mati. Itu tepung terakhir. Rencananya seperti itu. Kami setelah makan, kami mati. Tidak ada yang diharapkan dari janda ini. Ia menyerah kepada keadaan dan dia berkata, setelah makan ini saya dan anak saya mati. Karena memang tidak ada apa-apa lagi. Kami akan membiarkan diri kami kelaparan. Tetapi datanglah Elia. Dia bilang, buatkan aku roti dulu. Aku yang mesti makan dulu. Nanti buat kamu. Tepung itu tidak akan habis. Itu janji Tuhan. Orang ini, janda ini orang Sidon. Allahnya itu Baal. Bukan Yahweh. Lalu Elia mengatakan buatkan roti untuk aku dulu. Tapi perempuan yang percaya, yang menyembah Baal itu percaya kepada Elia. Dia percaya kepada Elia. Jadi coba pikirlah. Kalau saudara berada dalam situasi janda ini. Saudara hanya punya satu tepung. Dan saudara mengolah. Dan saudara tidak tahu nanti besok mau makan apa. Saudara pasti berpikir anakku harus makan dulu. Suamiku harus makan dulu. Lalu ada orang minta, kasih aku dulu. Saudara kasih yang mana? Logika kita mengatakan anakku harus kenyang dulu. Suamiku harus kenyang dulu. Nggak mungkin aku kasih dia. Tapi perempuan ini buat untuk Elia. Saya membayangkan begini. Itu roti, tepung. Dia buat roti. Waktu dia ambil tepung itu, dia buat roti untuk Elia. Dia akan lihat lagi di tempayannya. Kok nggak ada lagi tepungnya? Oke lah aku masak buat Elia. Elia makan. Lalu dia lihat kembali ke tepung tempayannya dan lihat tidak ada tepung. Lalu kami makan apa?
Waktu dia mengolah roti itu, apa dalam pikiran dia? Aku kasih makan orang lain, tapi aku tidak punya apa-apa. Sulit sekali kalau kita memberi sesuatu, kalau kita tidak punya. Apalagi diminta untuk memberikan semuanya. Ingat orang pemuda yang kaya, jual seluruh harta milikmu, bagi-bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Susahnya minta ampun. Aku nggak secure. Jadi di situ Elia belajar bahwa dia secure bersama dengan Tuhan, bukan karena ada tepung, bukan karena ada makanan. Janda ini juga belajar, dia secure ada Tuhan, bukan karena ada tepung. Saudara sampai tahap itu nggak kira-kira? Saudara sampai tahap itu tidak? Tepung tidak akan habis. Minyak tidak akan habis. Itu janji Tuhan kepada janda di Sarfat itu. Nah, kita bawa ke situasi zaman sekarang. Saya tahu saudara tidak berada dalam situasi seperti janda ini. Uang saudara punya. Paling tidak saudara adalah untuk makan hari ini, besok, minggu depan, sampai bulan depan. Saudara pasti ada uang. Walaupun mungkin tidak banyak. Tapi paling tidak masih belajar untuk bertahan hidup. Tetapi ketika saudara berada dalam situasi, saudara uang cukup pas-pasan. Masih enggak saudara memikirkan untuk memberi bagi orang lain? Sulitkah saudara untuk memberi sesuatu kepada Tuhan? Janda ini bisa memberi sekalipun dia kekurangan. Saudara, saya belajar satu hal. Kita tidak memberi itu bukan karena kita nggak punya uang. Bukan. Tapi kita tidak punya hati untuk memberi. Waktu saudara memberi sesuatu kepada Tuhan, entah itu persembahan atau apapun, saudara berikan kepada Tuhan. Apakah saudara merasa bahwa kalau saya berikan segini, maka saya nggak secure besok saya makan apa? Kalau saya berikan segini, saya masih ada kebutuhan lain. Sekarang saya tanya, percaya nggak Tuhannya akan ganti? Percaya nggak? Kenapa nggak kasih? Susah kita ini. Nggak pegang duit itu nggak enak. Saudara, memberi itu sulit sekali. Seorang pendeta dari First Baptist Dallas, Texas, Criswell namanya, dia sudah meninggal. Dia bertemu dengan seorang pemuda dan mengatakan, pendeta, saya berjanji untuk memberi 1/10 buat Tuhan. Wah, bagus sekali. Punya jemaat kayak gini, pendeta Criswell senang. Jadi dia gaji mingguan, dia gajinya $40 tiap minggu. Dan tiap minggu dia kasih $4. Aduh, pendeta Criswell merasa orang ini bagus sekali. Dan dia berdoa supaya Tuhan memberkati usahanya. Dan Tuhan berkati. Lalu setelah Tuhan berkati, gajinya mulai naik $500 tiap minggu. Lalu dia harus memberi $50 tiap minggu. Pertama memberi oke. Kedua memberi oke. Lama-lama dia merasa, aduh banyak juga $50. Dan dia datang kepada pendeta Criswell. Pendeta, saya mau negosiasi dengan Tuhan untuk merubah janjinya. Loh, kenapa? 10% itu kebanyakan. Dia ngomong sama pendeta Criswell.
Pendeta Kriswell begini, kamu udah janji sama Tuhan. Kalau kamu sudah janji sama Tuhan, kamu kalau batalin, kamu berdosa. Lebih baik kita berdoa begini saja, supaya gajimu kembali ke $40, supaya kamu setia. Kan jadi persembahanmu sedikit gitu. Jangan Pak Pendeta. Kadang-kadang kita begitu. Bukan karena kita nggak punya uang, tapi kita nggak punya hati. Kita melihat pekerjaan Tuhan begitu banyak, lalu kita pikir, Tuhan akan cukupkanlah pekerjaannya sendiri. No, justru di situ saudara Tuhan ingin lihat, saudara bergantung tidak kepada Tuhan. Itu loh maksudnya. Bukannya Tuhan tidak punya uang. Bukannya Tuhan tidak butuh uang. Dia bisa sediakan apa yang diperlukan bagi pekerjaannya. Tapi dia ingin kita bergantung atau tidak kepada dia. Perempuan ini bergantung kepada Tuhan. Sehingga ketika dia membuat roti itu, dia tahu roti ini tidak akan habis. Kalau Tuhan minta aku untuk memberi kepadanya, maka Tuhan pasti akan pelihara hidupku. Kayak gitu. Jadi bukan karena nggak punya uang, karena tidak punya hati. Tadi sekilas di Care Group Victory, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberikan berkat berkelimpahan kepadamu? Itu Maleakhi 3 itu. Berikan perpuluhan. Ujilah aku. Coba pikir, Tuhan minta diuji. Saudara, beri kepada Tuhan. Nah, Tuhan pastinya menyediakan. Elia tidak bawa apa-apa, tapi Tuhan sediakan dia makan. Dan janda itu belajar dari Tuhan. Nanti di ayat berikutnya kita akan tidak akan bahas, tapi anak ini mati, anak perempuan itu mati, dan Tuhan akan membangkitkan dia. Perempuan Sidon itu percaya kuasa Tuhan lebih daripada segala-galanya. Dia sanggup memberikan apa yang dia butuhkan. Bukan hanya makanan. Kuasa yang tidak terbatas membangkitkan orang mati. Tuhan sanggup untuk sediakan. Kuncinya gini saudara. Kuncinya kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan adalah kunci dari kecukupan hidup kita. Kita setia memberi, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Perhatikan, kalau Elia tidak pergi ke sungai Kerit, taat kepada perintah Tuhan, tidak akan ada burung gagak kasih dia makan. Perempuan ini, janda ini, kalau dia mengolah roti buat Elia, mungkin roti yang dia olah itu adalah roti terakhir bagi dia dan anaknya. Tapi karena dia taat, dia beri roti buat Elia, dia dan anaknya masih bisa hidup dan bertahan hidup. Jadi kalau saudara mau hidup taat dan setialah kepada Tuhan. Singkirkan segala logikamu karena Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan pelihara hidupmu. Kalau Allah berkata ia akan menyediakan, dia pasti akan menyediakan. Satu kali saya pergi ke Jawa dan bertemu dengan seseorang. Dan dia tanya kepada saya, Bapak dari mana? Saya dari Jakarta. Bapak gereja mana? Saya gereja Baptis, saya bilang. Baptis Grogol. Pak, saya itu waktu itu pernah ke gereja Baptis Grogol. Dan saya ingat sekali Pak. Waktu kami pindah ke Jawa. Saya dan anak saya dan istri saya, anak saya masih kecil dan kami tidak punya susu untuk beri makan anak saya. Saya ingat malam itu, kami tidak punya uang untuk dapat susu. Anak saya nggak tahu mau minum susu apa. Dari hati saya yang paling kecil saya menangis. Ini kisah nyata saudara. Saya menangis Pak.
Saya bapak macam apa yang tidak bisa kasih makan buat anaknya. Memang kami tidak punya uang. Tapi saya percaya Allah pelihara. Maka dia berdoa dan istrinya berdoa. Sampai anaknya nangis lapar. Dia berdoa. Setelah berdoa ada pintu diketok di rumahnya. Orang yang masuk ke rumah itu dan mengetok pintu itu adalah orang dari gereja Baptis Grogol yang kenal sama dia. Dia bilang, Pak, saya dalam perjalanan menuju ke Surabaya. Saya lewat jalur utara. Bapak ini jalur selatan. Tapi saya ingat Bapak. Saya nggak tahu. Saya digerakkan Tuhan untuk datang ke situ. Maka saya belok ke selatan. Saya kasih susu buat anak Bapak. Dari pengalaman itu, apakah dia akan mengatakan Tuhan tidak akan pelihara hidup kita? Tuhan pelihara. Tidak perlu takut. Ini bukan cuma soal makanan, saudara. Anak-anak remaja takut dengan masa depan, walaupun dia tidak takut dengan uang karena papanya punya uang. Dia takut. Orang-orang yang bekerja takut di PHK. Orang-orang yang bisnis takut bisnisnya tidak lancar. Orang-orang yang sudah tua takut masa tua. Takut nanti pensiun saya bagaimana. Takut nanti tidak dipelihara oleh anak. Takut nanti sendirian, takut diabaikan. Kita punya ketakutan masing-masing. Tapi Allah pelihara hidupmu. Satu kali Rick Warren cerita. Ada seorang pria diberikan tiket kapal pesiar. Dia senang sekali, dia masuk kapal pesiar. Hari pertama dia happy sekali. Ini pertama kali saya ikut kapal pesiar, dia senang sekali. Dia menikmati semua fasilitas demi fasilitas. Tapi hari demi hari dia makan kerupuk, minum jus, makan kerupuk, minum jus. Nah, pikir itu komplimenternya. Wah, ini komplimenter, saya minum komplimenter aja makan menunya di situ. Jadi dia makan kerupuk, minum jus, kenapa pelayannya bilang, Bapak, kenapa tiap hari makan kerupuk? Suka ya? Bapak menghabiskan jus ini, suka ya dengan jusnya? Iya, katanya. Saya lihat ini sepertinya komplementari, jadi saya makan ini aja. Yang lain kelihatan begitu mahal. Pelayan itu bilang, Pak, kalau Bapak naik kapal ini, Bapak sudah beli tiket, Bapak bisa makan apa saja. Kita kadang-kadang kayak orang itu. Takut gak bisa makan. Tapi Allah sudah menyediakan bagi kita. Tidak perlu takut. Amin. Mari kita berdoa. Silakan berdoa, saudara. Saudara utarakan kepada Tuhan ketakutan dan kekhawatiran saudara. Bapa di surga, kadangkala kami sendiri membuat diri kami takut. Berkali-kali Engkau mengatakan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tapi kadang-kadang kami kurang percaya kepada Engkau. Berkali-kali Tuhan mengatakan bahwa Engkau akan memberkati kami, memiliki hidup berkelimpahan. Tapi seringkali kami tidak percaya kepada Engkau. Engkau menyediakan segala yang kami perlukan. Tapi karena kekhawatiran kami tidak menikmati apa yang Tuhan berikan itu. Bapa, ampuni kami. Kadang-kala kami yang harus belajar kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Bapa. Banyak anak-anak-Mu di ruangan ini diliputi dengan kekhawatiran.
ketakutan tentang apapun juga. Dan saat ini mereka sedang berdoa untuk belajar, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Engkau dengar pergumulan mereka. Engkau mendengar kekhawatiran mereka. Engkau mendengar ketakutan mereka. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Dan Engkau berkata dalam hati mereka, jangan takut anakku, ada aku Bapamu yang menyediakan segala yang kau perlukan. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat saya undang untuk berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita yakin dan percaya kita punya Allah Bapa di surga yang memelihara hidup kita.